Oke, hari ini kita akan bicara mengenai yang namanya bridging, atau kalau dalam bahasa Brasil atau di kelas BJJ biasanya disebutnya UPA. Ya, Anda juga mungkin sering kalau Anda mendengar di pertandingan UPA atau whatever lah. Bridge. Ya, bridge itu apa? Dan harus bagaimana? Oke, ya kita ngomong UPA atau bridge. Secara bahasa Inggrisnya bridge itu artinya adalah jembatan. Jadi kalau yang Anda di kepala waktu namanya disebutkan bridging itu adalah jembatan seperti yang digambar anak kecil. Kalau Anda punya anak kecil menggambar jembatan, itu gambar jembatan ada lengkungnya, ada lengkung. Oke. Itu sebetulnya gerakan kenapa disebut bridging. Kita mau membentuk bridge. Jadi kalau kita ngomong gambaran bentuknya seperti apa, bridge itu seperti ini. Dari sini Anda mau merapatkan kaki ke pantat, Anda mau mengangkat pinggang Anda ke atas, setinggi mungkin. Jadi Anda membentuk satu lengkungan seperti ini. Oke. Itu konsep dasarnya. Itu kenapa gerakan ini disebut dengan nama bridging atau membentuk bridge. Oke. Dan gerakan bridging itu dipakainya kapan, coach? Terutama pada waktu ada lawan yang di atas Anda berusaha melakukan pressure atau duduk di atas badan Anda, menindih badan Anda mau melakukan gerakan bridging. Tujuannya untuk membuang badan lawan keluar dari badan Anda. Tentunya tidak bisa serta-merta ya. Kalau lawan Anda betul-betul lagi full pressure, Anda mau bridging, ya kadang-kadang itu nggak mungkin. Anda harus mencari timing, momentum supaya Anda bisa melakukan bridging dengan enak. Nah, jadi gerakan bridging seperti ini yang tidak efektif biasanya gerakan bridging dilakukan dengan kakinya jauh dari pantat. Kalau kakinya jauh dari pantat, Anda bridging pasti naiknya cuma pendek. Oke, yang Anda mau lakukan, Anda mau loading dulu, Anda mau kokang nih kaki, pepetin dulu, kakinya rapat serapat mungkin dengan telapak dengan pantat. Dari sini Anda bisa melakukan bridging yang jauh lebih jauh. Anda bisa boom, Anda bisa lempar orang benar-benar sampai jauh. Oke, sometimes kita melakukan bridging yang langsung up down seperti tadi. Apakah salah? Enggak. Anda bisa melakukan bridging seperti ini, going up, boom. Sometimes Anda melakukan bridging juga dengan angle, dalam artian tidak hanya naik turun, tetapi Anda bisa membuang itu ke kiri atau membuang itu ke kanan. Contoh, dari sini saya mau melakukan bridging ke sebelah kanan. Oke, otomatis yang saya mau lakukan, saya mau membuka angle dulu. Jadi dari sini mau buka angle dulu, dari sini baru saya melakukan bridging. Saya buang banyak ke atas. Oke, jadi bridging saya miring ke samping. Saya agak miring, bridgingnya agak miring dulu ke samping, boom. Oke, terus saya mau miring ke sebelah kiri, saya buka dulu, dari sini baru saya melakukan bridging, boom. Saya buang orang ke sana. Oke, jadi ini dua hal yang berbeda. Karena kita harus tahu directionnya, saya mau membuang lawan saya ke mana arahnya. Oke, seringkali yang kita lakukan kalau kita under pressure, orang bingung. Biasanya kalau di pressure ada lawan di atas badan Anda melakukan extension dengan menggunakan tangan, ini bunuh diri kalau di BJJ. Begitu tangan Anda extend, ya otomatis Anda memberikan tangan Anda untuk diambil ambar, mungkin tangan Anda bisa di Americana, di Kimura, leher Anda terbuka. No, you don't want. Anda mau close in, Anda mau rapat semua dulu. Close in, kokang dulu kakinya. Bam. Oke, dari sini Anda mau melakukan bridging. Ke arah mana yang Anda mau, bisa going up, boom, satu. Mungkin Anda mau buang ke sebelah kanan, boom, dua. Atau Anda mau buang ke sebelah kiri, boom, seperti itu. Oke. Jadi tidak ada satu patokan arahnya mau ke kiri saja atau mau ke kanan. No, Anda mau membuang lawan Anda keluar dari badan Anda. Anda mau throw out the weight, tapi bukan pakai tangan Anda. Tentunya tangan ini akan membantu ya. Jadi nggak mungkin tangannya totally di sini. Nggak, tangan Anda bisa membantu, yes, tapi jangan fully extend. Kalau Anda fully extend itu bunuh diri. Pasti kalau lawan Anda jago, pasti tangan Anda diambil, Anda dikenain submission dan sebagainya dan sebagainya. Oke, you want to keep it in, boom. Terus someone out. Keep it in, you throw up, boom. Oke, Anda mau melakukan bridging tadi. Dan terkadang yang namanya bridging itu bukan one move. Oke, sometimes Anda melakukan itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali supaya lawan Anda bisa Anda lemparkan keluar dari atas badan Anda. Oke, itu salah satu gerakan paling basic fundamental yang harus Anda kuasai.
Oke, dan selain ini juga Anda harus bisa melakukan yang namanya shrimping. Ada di video saya yang lain, Anda bisa cek bagaimana caranya melakukan gerakan yang namanya shrimping atau gerakan udang. Bahasa kutip kan, shrimp itu apa? Shrimp udang. Ya itulah. Anda harus belajar itu. Anda bisa bagaimana melakukan bridging, bagaimana caranya melakukan shrimping. Dan dua hal tadi adalah dua hal super basic yang harus Anda kuasai kalau Anda mau belajar Brazilian Jiu-Jitsu dengan baik. Kalau Anda kepingin tahu mengenai Brazilian Jiu-Jitsu lebih lanjut, ada banyak sekali video-video teknik mengenai Brazilian Jiu-Jitsu di channel YouTube saya. Anda klik like, subscribe di sini, dan Anda bisa cek di kolom teknik Brazilian Jiu-Jitsu. Di situ ada puluhan teknik Brazilian Jiu-Jitsu yang Anda tonton di sana. Dan buat Anda yang ada di kota Surabaya, kalau Anda kepingin belajar Brazilian Jiu-Jitsu lebih lanjut, Anda bisa datang ke Shaka BJJ Academy. Anda bisa cek di website kita www.shakabjjacademy.com, atau Anda cek di Google. Di situ tempatnya Anda bisa belajar Brazilian Jiu-Jitsu start from basic. Anda tidak perlu punya pengalaman apapun, Anda bisa belajar Brazilian Jiu-Jitsu di sini. Oke guys, hope it helps. Keep on training and see you on the mat. Us.